Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya ucapkan salam damai untuk kita semua. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas izin dan ridhonya kita bisa berkumpul di hari Minggu yang diberkahi olehnya. Salawat serta salam saya limpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya terus melimpah kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'it tabiatnya, dan kepada kita selaku umatnya, sehingga kelak kita bisa berkumpul di telaganya pada hari penghakiman nanti. Hari ini izinkan saya, Tinton Trisapta Junior Effendi, untuk mengisahkan kisah balik Muda Berdaya Community. Semua berawal ketika saya bercermin, entah dari mana asalnya, tiba-tiba terbersit pertanyaan kepada pantulan 3 dimensi tubuh ini. Wahai Pulan, siapakah dirimu hari ini? Satu pertanyaan yang begitu menghantam pikiranku. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Pertanyaan itu masih terngiang di kepala saya. Namun, alam mengatakan pikiran bersifat magnetis. Saat kamu memikirkan tentang suatu hal, secara bersamaan kamu menarik hal yang serupa mendekat kepadamu. Dan benar saja, hal itu terjadi kepada saya. Tepatnya Kamis 27 Desember 2017, saya menemukan jawaban dari pertanyaan yang tertanam dalam benak saya selama ini. Atas izinnya, saya dipertemukan dengan orang-orang yang begitu luar biasa. Mereka bagaikan puzzle yang hilang dalam hidup saya selama ini. Dan pada detik itu juga terlahir sebuah buku Belia Berdaya di atas Muda Berdaya Community, yang membulatkan tekad untuk melakukan tindakan yang membukakan mata setiap orang yang selama ini tertutup, tindakan yang membuka telinga setiap orang yang selama ini tuli, tindakan yang melangkahkan kaki setiap orang yang selama ini terpasung, tindakan yang membebaskan tangan setiap orang yang selama ini terborgol, tindakan yang menyingkapkan tirai pikiran setiap orang yang selama ini tertutup. Hari demi hari begitu banyak sekali wajah baru yang bermunculan. Kami pun semakin melebarkan sayap. Sungguh, tak ada kata yang bisa menggambarkan suasana hati saya saat itu selain rasa syukur. Sehingga pada suatu waktu, Sang Pencipta alam semesta menguji tekad dan keteguhan kami. Muncullah fase di mana tak sedikit orang yang berbalik badan meninggalkan kami. Bahkan di antara mereka ada yang menikam kami dari belakang. Ditambah cacian, hinaan, dan fitnah tak berdasar
yang terlontar dari segelintir orang yang membenci kami. Tak dapat dipungkiri, pada titik ini sifat saya sebagai manusia muncul. Semangat saya sedikit tergoyah. Namun di saat itu juga Tuhan membuktikan salah satu sifatnya sebagai hakim yang maha adil. Saya dipertemukan dengan sosok yang begitu bersahaja. Beliau seolah mengingatkan saya tentang kepatuhan Adam ketika diturunkan dari surga, mengingatkan kembali tentang kesabaran Nuh yang terombang-ambing di atas bahtera, mengajarkan kembali tentang keteguhan Ibrahim ketika dibakar oleh raja yang zalim, mengajarkan kembali tentang kecintaan Ismail ketika diperintahkan untuk disembelih oleh ayahnya, tentang kesabaran Yunus akan dosanya ketika meninggalkan umatnya, mengajarkan kembali tentang kepasrahan Ayub ketika diuji oleh penyakitnya. Beliau mengingatkan kami ketika tentang air mata bahagia Yusuf meski harus dipenjara, tentang kesedihan Musa ketika ditinggal oleh Khidir, tentang kesahidan Yahya ketika tubuhnya terbelah menjadi dua oleh umatnya sendiri, dan mengingatkan kembali tentang kesolehan baginda Rasulullah Muhammad SAW meski saat itu gunung menangis tak rela melihat kezaliman manusia kepadanya. Dan saat itu pula semangat ini kembali bergoncang dan semakin berlipat ganda. Satu hal yang bisa kita pelajari dari riwayat di atas, apapun masalahnya, tidak ada tempat bersandar yang paling kuat kecuali Dia. Bersandar di sebatang pohon, pohon akan lapuk. Bersandar kepada orang, orang akan mati. Tapi bersandar kepada Dia, keyakinanmu tidak akan mati. Maka dari itulah, lihatlah kita hari ini. Tuhan selalu menepati janjinya. Sebarkan kabar bahagia untuk orang-orang yang bersabar. Tak lupa juga untuk sosok yang bersahaja, beliau-beliau, yaitu segenap jajaran manajemen Muda Berdaya, sekaligus pembina kita semua Muda Berdaya Community, Bapak Muhammad Karim Al-Fasiri dan Ibunda Siti Nurdiana Al-Fasiri. Saya Tinton Trisapta, selaku perwakilan anak didik Ayahanda dan Ibunda, ingin mengucapkan terima kasih untuk semua didikan dan bimbingannya. Teruslah ingatkan kami tentang tujuan hidup manusia, yaitu hidup sukses dunia akhirat. Satu hal yang ingin kami sampaikan, kami keluarga ayah dan ibunda tidak pernah meragukan kasih sayang kalian kepada agama, keluarga, nusa dan bangsa. Sekali lagi terima kasih telah menghantarkan kita ke pintu gerbang kesuksesan dunia akhirat. Karena saya yakin mimpi kita hari ini adalah kesuksesan kita esok hari. Minggu 1 Maret 2020, Muda Berdaya Community. Tetaplah menjadi pelaku perubahan untuk kita semua. MBC! Siapa kita? Pelaku perubahan! Indonesia!